Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara paparan diseminasi modul 1.4 budaya positif hari Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023 akan segera kita mulai. Terlebih dahulu terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berhadir pada hari ini, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Endang Caryati SPD, dan beserta ibu-ibu yang telah andil dalam acara ini. Nah, pada hari ini kita akan langsung memanggil ataupun meminta arahan dan bimbingan dari Kepala Sekolah kita, Ibu Endang Caryati SPD. Kepada Ibu kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu yang berdiri ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmatnya kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa sama-sama berhadir mengikuti kegiatan diseminasi modul 4 budaya positif yang akan dipaparkan oleh CGP kita Ibu Malayati SPD. Salawat beriring salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Di penghormatan saya kepada Ibu CGP, Ibu Malayati dan semua rekan-rekan sejawat, teman-teman Guru TK Pertiwi Seda Aceh, terima kasih atas waktunya untuk sama-sama pada hari ini kita belajar mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Cut. Ibu-ibu kita sama-sama belajar, sama-sama maju bersama untuk peningkatan kompetensi diri kita sebagai guru, juga untuk kita implementasikan kepada peserta didik kita di kelas kita masing-masing. Untuk Ibu Cut tetap semangat dalam menjalankan kegiatan CGP. Insya Allah mudah-mudahan menjadi guru penggerak yang menggerakkan, bergerak, tergerak dan menggerakkan ya untuk teman-teman yang lain. Dari Bu itu aja, tetap semangat. Bu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah kita yang sudah memberikan wejangan. Semoga dapat kita terapkan di kehidupan ataupun pembelajaran sehari-hari kita. Nah, selanjutnya langsung saja kita tunggu paparan dari calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Cut Malahayati. Kepada Ibu silakan Ibu untuk memaparkan diseminasi modul 1 budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk sudi kiranya untuk mendengarkan hasil deminasi modul 1 modul titik 1.4 budaya positif. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang saya sayangi ibu-ibu guru semuanya, teman sejawat saya yang sudah meluangkan waktu untuk berhadir di ruangan yang sangat sederhana ini. Saya tidak berperpanjangan lagi ya Bu ya, karena sudah dibuka tadi. Jadi yang selanjutnya saya untuk hari ini mohon izin seizin-izinnya, karena hari ini saya berdiri di depan. Mengapa begitu Bu? Untuk 2 minggu di belakang ini saya alhamdulillah sudah memiliki sedikit ilmu. Jadi alangkah indahnya ketika kita memiliki ilmu, jadi kita berbagi praktik baik kita. Jadi di sini bukanlah saya yang paling hebat dan bukanlah saya yang paling pintar. Di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke slide pertama Ibu ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya semua itu kita lakukan ada tujuannya ya.
yaitu terkait tentang tujuan pendidikan. Dalam hal ini, dalam proses memajukan pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan utama, yaitu menuntun. Apa yang kita ketahui tentang menuntun, Ibu-ibu? Membimbing. Selain membimbing, mengarahkan, mengajar. Nah, tugas kita sekarang di sini menuntun si anak. Bukannya kita melihat-lihat saja. Nah, kita kasih arahan. Sebenarnya si anak ini sudah ada, karakter dia itu sudah ada dari sejak lahir. Jadi kita tinggal menggali. Nah, demikian ya, Ibu ya. Kemudian yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu, anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, seperti yang saya paparkan tadi. Jadi si anak ini sudah ada kodratnya masing-masing. Ada kodrat zaman dan ada kodrat alam. Yang dikatakan dengan kodrat zaman ini, Bu, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Bagaimana, Bu? Siapa tahu kodrat zaman itu? Iya, benar sekali. Mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekarang perkembangan zaman ini milenial ya, bunda-bunda ya. Ya, Bapak, abad 21. Jadi semua segalanya praktis. Mau belajar sekarang pakai HP. Kalau nggak ada HP sekarang kita nggak bisa. Harus pakai laptop ya, Bu ya. Tetapi kita tetap mengarahkan. Ya, Bu ya, tetap dalam pengawasan guru dan orang tua. Selanjutnya slide kedua, Ibu. Baik, kemudian kita lanjut lagi dengan budaya positif. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Nilai-nilai budaya tersebut adalah gaya atau kebiasaan hidup. Nah, di sini budaya positif apa ya, Bu, yang kita ketahui? Di sekolah kita tentunya sudah kita terapkan ya budaya. Iya, benar. Pembiasaan sehari-hari. Ini bukannya untuk anak aja kita terapkan. Keseluruhan, yaitu kepada pemangku sekolah, kepada guru tentunya ya. Jadi sesudah kita terapkan, baru kita arahkan kepada si anak tersebut. Jadi di sini budaya disiplin ini bukan tanggung jawab seorang. Jadi tanggung jawab bersama. Nah, baik pemangku sekolah. Kalau dikatakan dengan pemangku sekolah berarti semua ya, guru, murid, bahkan orang tua, juga tenaga kependidikan dan sebagainya. Next. Nah, hari ini saya akan memaparkan 7 poin, yaitu konsep utama budaya positif. Yang pertama, adanya perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti di sini akan bahas satu persatu. Di sini sangat menyentil kita sebagai guru. Kemanakah posisi kita berada? Ya, oke. Next, selanjutnya. Untuk yang pertama sekali yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, lingkungan sekolah kita kalau misalnya tidak aman, bagaimana, Bu, rasanya? Kita sendiri aja tidak senang ya, Bu ya, kita sekolah ya. Apalagi anak-anak kita, kalau misalnya pas datang ke sekolah tidak ada yang menyambut anaknya, berarti dia tidak aman dalam sekolahnya. Ruang kelas tidak beres, ibu gurunya tidak ada. Jadi otomatis anak-anaknya tidak aman, tidak nyaman merasa berada di sekolahan. Oke. Kemudian ada disiplin bermain. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, budaya disiplin ini kita terapkan kepada anak, bukan sekedar kita paparkan aja. Kita tetap mengontrol.
tersebut, ya Bu ya. Oke, next. Nah, di sini kita ada permainannya, permainan menggepal tangan. Siapa yang mau membacakan? Di sini seru loh Bu. Di sini kita bisa mengendali kontrol kita, emosi kita. Di sini ada satu orang, kita ibaratkan dia sebagai Ibu Jumi aja dah ya. Boleh Ibu Jumi, boleh dibaca permainan ini. Nanti kita pecahkan bersama-sama. Boleh dibaca Bu. Baik, terima kasih Bu Cik. Boleh didengar ya Ibu Bapak. Bermain gepal tangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Ingat ya Bapak Ibu, Ya, si A mengepal salah mengepal. satu. Nah, kita ibaratkan Ibu Rita si A ini ya. Si A Ibu Rita. Lanjut Ibu. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Baik Ibu. Udah Ibu bayangkan apa yang ada di genggam Ibu Rita? Mungkinkah emas, intan, permata yang paling berharga ya? Lanjut. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda. Yang B ini kita ibaratkan Ibu Farah. Nah, si Ibu Farah ini nanti dia akan memaksa atau bagaimana nanti yang ada di tangan Ibu Rita. Lanjut Ibu. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Oke, lanjut terus Ibu. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu, diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Begitu saja Bu Cik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu? Ibu sudah memahami tentang permainan ini? Tadi ingat ya, Ibu Rita sudah memegang ada sesuatu benda yang sangat berharga bagi Ibu Rita. Kemudian datang lagi Ibu Farah, dia mau menggoda ini. Kira-kira Bapak Ibu mau membuka tidak? Bu ini mau buka tidak? Kita tidak boleh memaksa ya. Kita mengontrol diri kita sendiri. Ibu ini mau buka tidak? Nah, kalau Ibu Rita mau buka, kita lihat nanti ya. Kalau Ibu Yus bagaimana? Ya, berarti ini kuat ya. Berarti kontrol emosinya tetap dia berpendapat ya, teguh ya. Nah, di sini bisa kita bandingkan kontrol kita sama kontrolnya si anak tersebut. Jadi, Ibu Rita ini tidak mau dia, biarpun sudah dipaksa, mau dikritikin, mau diiming-imingkan uang. Ayo Bu Rita, buka dong. Nanti kalau nggak dibuka, nanti saya nggak kawan loh. Nah, pokoknya diiming-iming itu. Ayo nanti kata lagi Bu Hening, Rita buka dong Bu Rita. Nanti saya ajak makan bakso loh. Iya, gimana? Oh iya, pokoknya iming-imingnya segala macam dah. Tapi Bu Rita tetap teguh dengan pendiriannya, karena dia merasa benda ini sangat utuh, sangat diperlukan. Berarti dia kan, ini emosi dia tetap ya. Berarti kita ingat ya, tidak boleh memaksa kehendak Ibu Rita. Bu Rita sudah digoda, diiming-imingkan uang, dikelitikin, tapi beliau tidak mau membukanya. Berarti prinsipnya kuat ya. Nah, seandainya ada yang tergoda sama iming-imingnya Bu Farah tadi, nah berarti bagaimana tuh?
berarti kita memaksa ya kan? Memaksa tidak? Memaksa ya kan? Nah tadi iya, berarti iya, berarti bukan dari dalam, Bu. Itu berarti dia bukan keinginan sendiri. Dia teriming-iming oleh hadiah. Iya kan? Udah diiming tadi. Sudah. Nah, awas ya. Kalau Bu kita nggak mau buka nanti saya nggak kawan. Sering nggak kita lihat di kelompok anak-anak kerjanya maksa terus. Ya kan, kita juga maksa anak-anak ya kan? Ada nggak? Iya, jujur memaksa. Adik cepat kalau nggak selesai nanti kita nggak boleh makan loh. Ada tidak, Bu? Ini dia yang terjadi kepada kita sehari-hari. Nah, kita memaksa kehendak anak. Padahal si anak itu tidak ada salah. Saat dia bermain, misalnya si anak tersebut dia sudah duluan diganggu gitu, dipukul sama dia. Kemudian dibalas. Gimana, Bu? Maksudnya? Boleh, Ibu, boleh pakai max-nya. Biar disiplin. Iya, benar sekali. Nanti kita ketemu di bagian yang di depannya nanti ya. Berarti kita sudah paham ya, Bu ya. Sekarang segala sesuatu kita tidak boleh memaksa. Ya, karena si anak tersebut sudah ada, dia karakternya sudah terbentuk dari sejak lahir. Tinggal kita menggali ya. Next, Ibu. Nah, kita lanjut disiplin positif. Siapa tahu apakah makna disiplin? Apa yang kita ketahui tentang disiplin ini? Singkat-singkat saja, Bu. Ya, tertib, baik, mentaati peraturan dan sebagainya. Next, Bu, kita buktikan apa nanti. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu, yaitu nilai-nilai dan dalam profil Pancasila. Nah, di sini kita mau terapkan disiplin kepada orang lain. Bagaimana dengan diri kita? Berarti kita kembali kepada diri kita sendiri, ya kan? Nah, oke, lanjut. Nanti ada lagi, kita ketemu lagi terkait tentang disiplin. Selanjutnya sudah masuk ini ke poin kebutuhan dasar manusia. Ayo Ibu, siapa tahu kebutuhan dasar manusia secara pribadi aja. Boleh makan, mandi, pakaian, benar, bermain. Nah, benar Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia itu di setiap orang itu berbeda. Kebutuhan Ibu Farah beda, kebutuhan saya juga berbeda ya. Kebutuhan anak itu berbeda-beda. Kebutuhan setiap orang itu berbeda. Ketika harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Benar tidak, Bu? Kebutuhan kita sangat berbeda ya, Bu ya. Nah, ada di sini di dalam bentuk lingkaran ini kebutuhan, yaitu manusia itu kita butuh apa, Bu? Bertahan hidup. Macam mana kita mempertahan hidup kita? Dengan makan. Nah, kalau kita nggak ada makan, macam mana, Bu, anak-anak sekolah? Iya kan? Kelangsungan hidup kita tidak ada. Kita membutuhkan itu adanya sandang, pangan, papan dan sebagainya. Nah, ketika anak kita ke sekolah, dia dalam keadaan lapar, dia tidak bisa mendapatkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Demikian juga Bu Guru ya. Kalau kita lapar, kita nggak bisa menyajikan pembelajaran yang efektif buat anak kita. Benar tidak, Ibu?
merasa diterima. Ibu mau nggak disayang? Begitu juga anak-anak kita, dia mau disayang. Ketika dia sampai di sekolah, nggak ada yang sambut. Pas dia pakai baju yang baru, apa bawa tas yang baru, tidak ada yang menyapanya. Bagaimana perasaan? Gimana ibu tidak sempat? Iya, tidak sempat ya ibu ya. Iya, benar sekali. Tetapi alhamdulillah kita tidak demikian ya ibu ya. Nah, jadi kita semua ini membutuhkan kasih sayang dan rasa kasih. Begitu juga di dalam keluarga. Ya Bapak Ibu ya. Ketika anak-anak kita tidak sayang, kita sudah marah-marah, pokoknya semuanya buyar dah, ya kan? Tidak sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya kita lagi di sini kebutuhan dasar itu kita butuh kebebasan. Tidak nggak mau dipaksa-paksa terus, ya kan? Ibu mau bebas apa mau dipaksa? Bebas. Freedom arti bahasa Inggrisnya ya. Bebas dalam artiannya gimana itu Bu? Iya benar. Bebas bermain. Kalau kita kaitkan untuk si anak-anak, dia bebas mengeluarkan pendapat. Iya bebas memilih. Nggak usah kita atur-atur dia. Tetapi kita sudah kita terapkan ya Bapak Ibu ya di sekolahan kita. Di saat kita memberikan pembelajaran, pasti kita kasih pilihan buat mereka ya kan. Yang mau di bagian ini silakan boleh ke pojok meja merah. Demikian Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia disambung lagi dengan adanya kesenangan. Nah, kalau kita tidak senang, kita loyo, melempem, itu patut kita curiga itu. Pasti dia perasaan itu nggak pas tuh. Pasti ada sesuatu di rumah tuh. Ada nggak ibu rasakan? Ada nggak ya ibu alami? Ini khusus pribadi kita loh. Di saat kita pergi sekolah, ini pasti ini pas saya lihat nih, ini kayaknya nih Bu Rita nih kayaknya nggak benar nih. Dari rada-rada mukanya, suaranya, gaya. Iya. Bisa jadi mungkin ekonominya bermasalah ya. Kalau kita ibu guru ya. Iya, berarti itu perasaannya itu tidak sehat, tidak tenang. Jadi kita tidak ada menimbulkan rasa kesenangan di sini. Nah, begitu juga anak-anak kita mau pergi sekolah, mau ke sekolah nggak ada yang nganterin, mau keluar rumahnya kebanjiran, macam mana mau sekolah, ya kan? Jadinya dia nggak senang, perasaannya sedih. Jadi apa yang kita berikan itu tidak bakal nyampe buat anak-anak kita. Jadi itulah tugas kita, menyelidik anak kita apa yang terjadi pada si anak tersebut. Kenapa demikian? Dia sekolahnya murung, dia tidak bersemangat, tidak mau bermain sama teman. Berarti anak tersebut ada masalah, ya. Oke, selanjutnya ada lagi penguasaan. Nah, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang penguasaan ini? Sama juga dengan kepemimpinan, ya. Nah, di sini si anak ini maunya dia dipuji terus, maunya aku yang di depan, dia terus. Nah, boleh tidak demikian? Tidak boleh juga ya. Kita harus menyamaratakan, karena setiap kompetensi yang dimiliki sama si anak itu tentunya berbeda dan unik ya. Tetapi anak tetap dia mau dipuji dan disayang. Next, Ibu Dari. Nah, ini ada kasus lagi, boleh dipecahkan kasus oleh Ibu Rita aja dah, boleh dibacakan oleh Ibu Rita. Sengaja saya beri kesempatan buat Bapak Ibu biar tidak mengantuk ya, waktunya pun sudah agak siang ya. Kita harus bertahan di sini selama lebih kurang 1 jam ya. Oke, silakan Ibu Rita, kasus yang pertama ini kira-kira apa ya? Baiklah, saya akan membacakan kasus Ibu Lia, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Benar.
yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Iya, karena dia nggak diberi makanan mungkin ya. Boleh. Apa menurut Ibu Rita jawabannya apa tadi? Nanti kita sesuaikan. Tidak apa-apa Ibu, boleh menjawab. Ibu Jumi apa? Menurut Ibu apa? Kenapa ya si Ibu Ria ini dia kewalahan mengurus anaknya satu ini yang bernama si Agus. Dia suka sekali meminta bekal temannya. Kira-kira kenapa ya si Agus nih? Bu Ju, kalau menurut saya mungkin bekal yang diberikan oleh orang tuanya dari rumah itu monoton, itu saja. Jadi dia merasa bosan. Iya. Jadi kita sebagai guru sebaiknya menghubungi orang tuanya bahwa bekal yang diberikan itu tidak gimana? Biar dia tidak bosan. Ya, itu lagi, besok itu, besok lusa itu lagi. mie lagi. Jadi ya si kawan ini kan bawanya seperti kue-kue basah atau apa, mungkin dia kepingin. Iya. Makanya Bu Cut, di kelas saya membuka saling berbagi, Bu Cut. Saya sediakan piring, jadi anak-anak di situ saling berbagi, taruh kue di piring, jadi sama-sama rasa. Jadi tidak ada saling menyomot-nyomot di dalam kotak kue anak. Benar sekali, bagus sekali ya tindakan Ibu ini. Mungkin ada lagi kenapa ya si Agus ini mengambil makanan temannya? Tidak ada? Ada lagi mungkin Ibu Dari? Iya, saya akan menjawab. Kalau menurut saya, alasan Agus melakukan itu juga di samping mungkin makanannya yang tidak bervariasi, tapi memang ada tingkatan anak, istilahnya memang usia seperti itu memang suka punya orang lain, ingin memiliki seperti orang lain yang punya. Jadi masih ada sifat yang memang ingin punya orang lain seperti itu. Nah, walaupun mungkin orang tuanya sudah memberikan bermacam variasi makanan, tetapi dia juga suka punya temannya. Memang lagi masa-masanya ada yang seperti itu Bucu. Baik, terima kasih paparannya ya antara Ibu Eni, Ibu Rita sama Bu Dari. Semuanya itu sudah benar. Iya, kita lihat Ibu Dari, sobat next. Nah, kenapa si Agus tadi dia suka mencomot makanan orang? Biasanya memang seru loh Bu, kita masakan orang lebih suka ya. Dia rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri ya kan? Iya, enak loh makanan tetangga. Apalagi kuah kita di Aceh ya. Waktu itu kalau dikasih sama orang itu, wah nikmatnya. Nah, ini alasan si Agus berbuat demikian. Yang pertama, ternyata Agus lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal siang. Sayang nggak Bu sama si Agus? Tentu sayang ya Bunda ya. Rupanya mama si Agus ini tidak membawa bekal, mungkin lupa ya. Jadi kita tidak boleh memfasilitasi si Agus itu. Hei Agus, nggak boleh kita ambil makanan orang. Nggak boleh, nggak baik loh. Nanti mama si adik itu marah loh. Nah, berarti kita tidak demikian ya Bu ya, kita menyapa si anak. Karena ini dia melakukan ini karena dia untuk iya, seperti kita ceritakan tadi Bu. Nah, jadi si Agus ini melakukan ini rupanya dia bertahan hidup karena dia lapar. Sedih tidak? Sedih ya kan? Tetapi kalau kita tidak mendekati si Agus tadi, pasti kita marah-marah ya Bu ya. Oke, selanjutnya rupanya teman Agus, jadi perhatikan Agus. Nah, teman-teman di sekelompok dia itu malah memperhatikan si Agus. Jadi di sini masuknya ke cinta dan kasih sayang. Jadi teman-teman si Agus tuh kasihan sama si Agus, dia kan nggak mempunyai makanan tuh. Jadi ya udahlah, pokoknya jadi perhatian si Agus di situ ya. Selanjutnya dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya.
Nah, di sini kekuatan. Nah, terkadang dia menjadi takut ya kan? Selanjutnya si Agus merasa bosan dengan bekal setiap hari yang sama. Ini yang seperti dipaparkan oleh Ibu Heni tadi. Dia bosan. Kemarin bawa mie, ya hari ini bawa mie lagi, besok mie terus. Jadi anak-anak merasa bosan, ya kan? Jadi dia pengen juga lihat punya tetangganya, wah dia ada donat. Ini kan pengen ya Bu ya. Nah, jadi di sini dia mau ada kebebasan. Ya Bu ya, berarti sudah dipahami Bu ya antara kasih sayang, antara kekuatan dan bertahan hidup. Satu lagi si Agus hanya suka iseng. Nah, di sini yang bikin kita kesel ya. Ini rupanya dia suka ganggu teman, iseng-iseng aja tuh. Biar dia dinikmati oleh ekspresi wajah temannya yang kesel. Nah, ini rupanya si Agus ini biar dia senang, dia suka usil. Jadi dia suka ganggu-ganggu tuh, colek makanan orang, padahal dia nggak mau. Biar biar merasa ada kesenangan dalam batin dia tersendiri. Oke, next Ibu. Jadi sudah bisa dipahami ya Bu ya. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Adapun teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 poin tentang perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini pertanyaan ini berarti motivasinya dari dalam apa dari luar Ibu? Boleh Ibu saya ulangi dulu ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini saya akan mencontohkan. Dari dalam apa dari luar Ibu? Ada yang jawab dari luar ya? Dari luar. Boleh juga seandainya ada yang jawab dari dalam. Nah, hari ini saya mau sekolah pukul 7, pokoknya saya harus nyampe ke sekolahan biar kepala sekolah saya kasih nilai plus dan biar saya dipuji di situ. Itu dari dalam apa dari luar Bunda? Dari luar ya tentunya ya kan. Saya tadi pagi ke sekolah bukan dari inisiatif saya sendiri. Saya mau diajukan jempol sama Ibu Endang. Nah, jadi motivasi itu lahirnya dari luar. Saya mau dipuji rupanya sama Ibu Endang dan sama guru-guru sejawat lainnya. Iya, benar tidak Ibu? Iya, sering ya Bu ya. Tepuk tangan dulu. Berarti Ibu ini nggak munafik ya. Iya, nggak munafik ya. Tapi insya Allah kita akan memperbaiki ya ke depannya ya. Nah, kemudian ada poin kedua. Boleh diperhatikan baik-baik ya. Oke, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dari luar. Tepuk tangan dulu buat Bu Eni. Berarti sudah fokus ini. Bu Eni dia tidak mau ada iming-iming dari orang lain, tidak mau imbalan dari luar. Saya datangnya dari diri ya. Yang tadi berarti dari luar. Dia maunya imbalan dari kepala sekolah. Nanti itu kayaknya kepala sekolah datangnya cepat pasti Bu. Nanti Bu kepala sekolah lihat saya deh. Saya akan kasih penghargaan. Nah, nanti kasih pujian. Itu datangnya dari luar, bukan dari motivasi dalam ya atau eksternal. Selanjutnya yang terakhir ada untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Dari dalam. Bagaimana Ibu katakan dari dalam? Boleh kasih mixnya. Ya Bu, itu sudah jelas dari dalam, karena motivasi dan dorongan dari dalam diri sendiri. Kalau nggak dari diri sendiri, dari siapa lagi kan gitu? Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Berarti kita sudah menyadari bahwasanya perilaku yang kita lakukan ini, sikap positif Jadi ini. tambahan Ibu Cut, bagaimana cara kita menghargai diri sendiri itu dengan menjalankan amanah
tanggung jawab yang sudah kita pilih. Contoh misalnya kita sebagai seorang guru, kita tahu tugas dan tanggung jawab kita datang lebih awal, mempersiapkan segala sesuatu kegiatan pembelajaran itu disesuaikan dengan kegiatannya. Jadi harus punya niat seperti itu. Iya benar, niatnya guru. ya. Pokoknya intinya kita sendiri yang bergerak. Jangan mengharap imbalan atau pujian dari siapapun. Oke, berarti motivasi yang terjadi tadi adalah motivasi internal. Tujuan datangnya disiplin positif. Next, Ibu. Kasus lagi, apa kita lanjutkan kasus lagi? Siapa nih yang mau memecahkan? Oke, kita next lagi ya, Bu Dari. Oke, sekarang kita mau berlatih. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Apa Ibu bayangkan terkait dengan hukuman? Wow, sangat mengerikan. Sakit rasanya. Sakitnya di mana tuh Bu ya? Di sini. Nah, kalau konsekuensi, apa yang Ibu bayangkan tentang konsekuensi itu? Akibat, iya, hasil dari perbuatan. Sepertinya kita sudah paham semua ya Bunda ya. Oke, kita lihat ya. Nah, di poin pertama ada mengelilingi lapangan bola 2 kali karena terlambat sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Dikunci ya. Ibu mengatakan hukuman. Baik, nanti kita lihat benar tidak. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Baik, dikunci ya. Nomor 2 tadi konsekuensi ya. Selanjutnya, murid diminta untuk berdiri 1 kaki selama 5 menit karena tidak memakai atribut sekolah. Hukuman, subhanallah, ngeri ya. Nah, yang selanjutnya, menggantikan kertas bagus teman yang sudah dicoret. Subhanallah. Ternyata anak ibu-ibu di sini yang sudah paham ya. Mari kita cek kebenarannya. Silakan Tara. Oke, benar tidak? Subhanallah, terima kasih. Oke, bosan tidak Bu? Tidak, alhamdulillah kita lanjut lagi ya. Nanti kita ada ice breakingnya ya sedikit ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi posisi kontrol guru. Ini yang tadi. Coba Ibu perhatikan. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adanya hukuman. Ingat Bu ya, hukuman. Kemudian ada pembuat orang merasa bersalah. Selanjutnya ada pemantau dan teman serta manajer. Apa yang Ibu ketahui tentang hukuman ini atau penghukum? Sebentar Ibu, kita kasih mic. Guru bisa menjadi penghukum bagi anak apabila anak berbuat salah, dan itu tergantung dari gurunya sendiri mau menilai kesalahan seperti apa dan cara menghukumnya seperti apa. Nah, terkait tentang penghukum, ini sering terjadi pada guru ya tentunya, tetapi alhamdulillah sekolah kita kan sekolah TK, tidak ada kategori penghukum di sini. Saya yakin ya, kita di sini bukan seorang penghukum. Jadi kalau di TK itu kita sering mendekati kepada posisi membuat orang merasa bersalah. Betul tidak Ibu? Betul. Bagaimana yang dikatakan dengan orang itu, anak itu bisa merasa bersalah dia? Iya, benar Bu. Nah, sebagai salah satu contoh nanti ada di paparan saya. Ini saya kasih tahu dulu yang sederhana ya. Sebagai merasa bersalah, adik buat terus lah dek, kasihan tuh
Mama udah antar anak sekolah, masa anaknya nggak mau belajar, udah habis uang anaknya, masa anaknya nggak mau belajar. Itu masuk ke mana? Merasa bersalah tidak anaknya? Merasa bersalah ya? Wah, ya juga ya yang dibilang sama ibu guru, mama saya udah habisin duit, malah saya nggak mau belajar, iya kan? Nah, selanjutnya pemantau. Guru ini kita pantau, tapi tidak lepas dari kontrol kita ya sayangnya. Kemudian ada lagi teman. Nah, di sini iya kita sering menerapkan ini ya ibu ya, teman sama manajer. Manajer ini kita memanage anak. Kalau teman ini bisa kita dekatin anak, kita puji si anak. Nah, seolah-olah dia kita ini sebagai mamanya, sebagai temannya, ya. Next. Nah, ini dia 5 posisi kontrol. Kita lanjut aja Bu Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk keyakinan kelas. Pernah nggak Ibu mendengar keyakinan kelas itu? Tentunya sudah ya. Mungkin beda ya, beda perkataannya ya mungkin ya. Iya, peraturan. Nah, sekarang kita di sini insya Allah kita akan menerapkan peraturan yang ada di kelas. Itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak kepada murid. Lagi-lagi disebutkan berpihak kepada murid ya Bu ya. Kemudian berpihak kepada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator dalam hal ini. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku di dalam kelas tersebut. Budaya positif di sekolah disusun secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan seluruh staf sekolah. Budaya positif sekolah ini dibuat untuk meningkat karakter sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Nah, sebelum kita membuat keyakinan di sekolah, alangkah baiknya keyakinan sekolah ini kita buat di kelas dulu. Kita buat dulu kesepakatan kelas kita, misalnya apa? Ketika kita lagi belajar, anak-anaknya pasti kita tanya, anak-anak Bu Guru semuanya, hari ini kita mau belajar. Masih ingat kan peraturan kita, keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati sebelumnya? Ayo siapa tahu? Saya Bu, saya tahu Bu. Pasti si anak menjawab, iya Bu, saya tahu Bu, Agus tahu Bu. Kalau kita lagi belajar kita nggak boleh keliling-keliling. Nah, demikian ya Ibu ya. Kesepakatan kelas nanti kita cara membuatnya kita harus duduk dulu. Duduk kita sepakati dulu. Yang pertama jangan lupa kita berkolaborasi dulu sama teman-teman sejawat kita. Ini kalau kita mau buat di dalam kelas. Dan jangan lupa kita harus berkoordinasi dulu sama kepala sekolah. Ya, kita tidak boleh bergerak sendiri. Nah, kita membuat keyakinan kelas ini kita duduk sepakat, musyawarah dulu sama murid-murid kita. Kita tanya, misalnya kita ada murid 25 nih, kita tanya, kita hari ini kita semuanya mau buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, jadi kita tanya sama si anak, nanti dia yang buat, nanti dia tempel, nanti dia yang sepakati. Ya Bapak Ibu ya. Next, kita lanjut lagi. Nah, ini dia peraturan dan keyakinan kelas. Di sini kita membuat keyakinan kelas itu dengan bahasa positif. Tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak boleh ya. Jadi kita harus menggunakan bahasa positif. Nah, peraturan yang akan kita buat misalnya begini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau kita di TK itu setiap anak-anak menggunakan
alat mainan segala macam. Berarti kita sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan, yaitu nah sesudah mengambil bahan atau alat-alat lainnya boleh diletakkan di tempatnya seperti semula. Itu sebagai peraturan. Keyakinan berarti anak itu kita apa ibu? Iya benar ya. Jadi anak itu kita terapkan bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu sudah kita sepakatin tadi. Berarti sudah makan, beresin mainan, alat makanannya, kemudian mainan yang sudah diambil dibereskan. Demikian. Kemudian lagi dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturannya. Jadi di sini kita udah membuat keyakinan kelas, berarti kita di situ harus saling menghormati orang lain dan diri sendiri. Sudah paham Ibu? Alhamdulillah. Lanjut. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Gak usah banyak-banyak Bu, nanti susah, bingung anaknya mikirnya. Karena udah dia buat, dia terapkan lagi ya Bu ya. Sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, tadi kita kan udah sepakat nih buat musyawarah kerja sama anak didik kita. Nanti kita tanya, misalnya menurut si Bu Dari apa, menurut Ibu Yus apa, gitu ya. Nah, nanti kita catat di situ Bu. Jadi anak-anak dia senang. Jadi ketika dia membuat suatu masalah, jadi dia akan teringat dengan wah benar juga ya tadi kita udah buat kesepakatan kelas. Jadi mereka mengingat kembali karena kita tadi buatnya nggak banyak-banyak. Jadi sesuai dengan inisiatif anak tersebut, bukan dari kita sendiri, bukan kita buat sendiri. Jadi anak-anak dia yang buat, dia yang terapkan, gitu Bu ya. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas ini jangan kita buat hanya sesaat saja. Jadi dari awal kita buat yang dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir, dan tentunya harus kita terapkan selama-lamanya. Lanjut Ibu. Nah, kita masuk lagi ke segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu peserta didik menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, serta memudahkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, restitusi ini Bu ya, kita tahu nggak ya? Apa itu restitusi? Restitusi ini kita mencari masalah. Nah, ketika ada masalah, kita mencari solusinya. Nah, nanti kita pahami di depan ya Bu ya. Kemudian membantu peserta didik untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, di sini saya menjelaskan restitusi. Misalnya si A ini datangnya terlambat ke sekolah. Nah, dari jauh saya melihat ini bel bunyi sudah masuk nih, yang lain sudah pada masuk semua. Tiba-tiba si Agus datangnya terlambat. Saya melihat dari kejauhan itu. Baik-baik Bu. Terima kasih Ibu. Nah, saya melihat dari kejauhan itu si Agus ternyata terlambat ke sekolah. Kemudian saya dekatin dia, saya panggil dia. Tetapi ingat ya Bunda ya, di sini kita tidak mencari kesalahan si Agus tadi. Kita hanya menanyakan saja ya. Nanti kita lihat bagaimana kita
merestitusi murid tersebut. Next Ibu. Nah, segitiga restitusi dibentuk dalam bentuk segitiga ini. Nah, segitiga restitusi ini mencakup yaitu yang pertama, validasi tindakan yang salah. Di sini kita memvalidasi si anak tersebut. Nanti ada kata-katanya apa yang harus kita sampaikan kepada si anak terkait tentang validasi tindakan yang salah. Kemudian ada lagi menstabilkan identitas. Keadaan yang sudah kacau tadi kita stabilkan. Jangan kita buat keruh lagi suasana si anak yang telat tadi. Nanti kita pahamin lagi Bunda ya. Kemudian yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan kelas tadi. Kita udah sepakat tadi buat keyakinan kelas. Kita tanyakan lagi. Oke, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini masuk kemana Bunda? Bapak Ibu, masuk ke validasi. Oke, next. Nah, tahap-tahap segitiga restitusi yang tadi ada saya jelaskan 3 ya Bapak Ibu ya. Adanya menstabilkan identitas. Nah, kita di sini semua peserta didik, guru semuanya kita bisa menggali semuanya ini dari kata menstabilkan identitas. Jadi kita bisa bertanya kepada si anak, berbuat salah itu tidak apa-apa loh. Tidak ada manusia yang sempurna. Bisa dipahami Ibu? Cara kita mengapa tadi? Menstabilkan si anak, identitas si anak tadi. Jadi kita bisa mengatakan kepada si anak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini sama-sama ya. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa terapkan ini kata-kata ini, bisa kita limpahkan. Kita bertanya kepada si anak ini, yaitu dengan menstabilkan identitas si anak. Next Ibu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah tadi. Kemudian kita lontarkan lagi pertanyaan kepada si anak tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ya kita sudah punya alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Next yang ketiga, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini yang kita tadi ya, kita permasalahkan tadi. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati di dalam keyakinan kelas tadi? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kita boleh melontarkan pertanyaan seperti ini kepada si anak tadi. Next, Ibu. Oke. Iya, lanjut lagi. Oke, terima kasih. Mungkin ini hanya sedikit paparan saya kembalikan lagi kepada Ibu Dahari. Mungkin ada sesi pertanyaan. Saya kembali ke Ibu. Ya, terima kasih Ibu calon guru penggerak kita, Ibu Malahayati. Sangat bagus sekali paparan yang telah dipaparkan tadi, dan kita sangat mengerti sekali ya Ibu-ibu ya. Nah, terima kasih untuk Ibu Malahayati sekali lagi. Dan mungkin ada di antara ibu-ibu di sini yang akan menanyakan pertanyaan. Boleh dipersilahkan Ibu. Iya. Ya, Bu Heni silakan. Ya, saya ingin menanyakan di sini kepada Bu Jud, bagaimanakah cara kita mengajak dan menularkan
menerapkan budaya positif kepada guru atau kepada orang lain dalam membangun dan menerapkan budaya positif di sekolah. Gitu Bu Cut. Oke, baik, terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya. Tapi boleh nggak diulang sekali lagi terkait tentang pertanyaannya? Iya, baik Bu Cut, saya ulang ya. Baik. Bagaimanakah cara kita mengajak dan menularkan budaya positif kepada guru atau kepada orang lain dalam membangun dan menerapkan budaya positif di sekolah? Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, Bu Heni. Sebelum saya menjawabnya, mungkin ada teman-teman dari kita yang ingin menanggapi atau mau menjawab terkait tentang pertanyaan Ibu Heni. Mungkin Ibu Dari bisa menjawab. Mungkin Bu Jumi tidak ada yang menanggapi terkait tentang pertanyaan. Bisa? Oke, tidak apa-apa Ibu. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Heni yang sangat menarik sekali ya. Ini menantang sekali buat saya terkait tentang budaya positif ya tadi ya Ibu ya. Iya, apapun yang kita terapkan ini kembali dulu kepada diri kita sendiri. Tadi saya sudah memaparkan segelintingan terkait tentang budaya positif. Untuk kita mengajak orang lain, tentunya kita sendiri dulu harus berbenah diri. Benar demikian Ibu? Ya, seperti tadi saya mau hari ini saya mau datang sekolah cepat-cepat. Biar orang lain memperhatikan saya. Itu benar tidak? Tidak benar ya. Tetapi seorang guru ini biar tertular semuanya budaya positif ini, saya dulu yang harus memperbaiki diri. Jadi kembali kepada dulu. Jadi saya di sini saya akan memperlakukan perilaku saya, yaitu dengan berbahasa yang bagus dan santun kepada peserta didik dan kepada ibu guru. Kemudian saya menerapkan pembelajaran yang bagus biar orang lain yakin kepada saya. Nah, bagaimana mau ditularkan sedangkan dia sendiri nggak bisa menerapkannya? Berarti tidak nyambung ya Ibu ya? Tidak cocok ya kalau misalnya si pencontoh ini keteladannya tidak ada. Nah, macam mana kita mau terapkan untuk orang lain? Nah, tentunya itu tidak akan tertarik mereka, tidak akan tertular. Misalnya saya sendiri ini mau menerapkan keteladannya disiplin waktu, tentang cara mengajar di kelas, suka-suka asal gitu. Macam mana mau dicontoh? Ngapain saya contoh ibu itu? Dia sendiri aja suka asal-asal, ya kan? Jadi kita berikan yang terbaik buat teman sejawat kita. Kita rangkul dia, kita ajak dulu dia. Nah, berarti dia dengan dia melihat contoh dari kita, berarti dia akan tertarik. Seperti itu ya. Gimana Ibu Heni? Mungkin ada yang menanggapi lagi? Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan juga ibu kepala sekolah dan teman-teman sejawat yang sudah mau berbagi waktu untuk menyaksikan paparan saya terkait budaya positif. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin dalam penyampaian saya ini ada kesalahan, mungkin tidak nyambung, jadi saya mohon maaf. Saya juga di sini berdiri di depan masih tahap pelajar, dan nawaitu saya di sini saya ingin membagi praktik baik yang sudah saya dapatkan di CGB Angkatan 9. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus kepada Ibu Malahayati. Nah, demikianlah yang sudah dipaparkan oleh Ibu Malahayati tentang praktik baik ya, yaitu budaya positif. Mudah-mudahan Ibu Malahayati terus semangat dalam menghadapi pembelajaran di calon guru penggerak dan akan menjadi guru penggerak yang
sangat-sangat bisa menggerakkan kita. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Iya. Demikianlah paparan presentasi dari Ibu Malayati pada hari ini. Dengan budaya positifnya, mudah-mudahan dapat kita implementasikan di dalam pengajaran kita sehari-hari. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.